Jadi 2 entitas, 1 relasi. Ya. Satu wanita. Kemudian one to many saya akan fakultas dengan jurusan atau departemen dengan prodi. Ya. Kalau di institut atau di universitas ada fakultas. Jadi mengatur jurusan. Jurusan diatur oleh fakultas. Ya. Atau nah, cara menelaahnya juga seperti tadi. Diawali dari apa ini bisa diterima, ya. Apakah one to one ini bisa diterima oleh sistem di mana satu fakultas itu bisa mengatur satu jurusan? Oh bisa Pak, ya. Atau satu jurusan diatur oleh satu fakultas. Fakultas itu tidak membawa satu beda-beda. TI. Ya. Jadi fakultas katakanlah departemen saya ganti misalkan kita sesuaikan dengan kondisi di kampus PEN ya. Di sini departemen, di sini ada prodi. Nah, ini juga sama. Nah, satu departemen itu ternyata bisa membawai banyak ya. Kita tahu bahwa departemen TIK di dalamnya ada prodi IT, ada prodi IT DEPA, D3 IT PJJ, ada D3 IT PSDKU Lamongan, ada D3 IT PSDKU Sumeneb, ya. Ada, nah, satu departemen punya banyak prodi. Oh, ternyata di lapangan itu. Kemudian one to many bisa diterima. Apakah many to one bisa diterima? Nah, artinya apa? Ini tadi sudah saya centang ya, bisa diterima, ini bisa diterima. Nanti yang diterima paling akhir itu ya. Apakah many to one? Apakah banyak satu prodi? IK mengatur departemen elektro, mengatur IT. Oh, enggak mungkin, Pak. Jadi karena itu sudah beda bidang ya, elektro ngapain kok ngurusi IT? Oh, berarti tidak bisa diterima. Nah, kesimpulannya adalah bantu ini. Nah, jadi cara menentukan kardinalitas many to many itu tergantung dari kesesuaian sistem lapangannya. Ya, apakah one to one bisa diterima, one to many bisa diterima, many to one bisa diterima. Nah, kalau one to many dan many to many. Nah, contohnya ini. Ruang kuliah menempati mahasiswa. Nah, ini kebalik ya. Ruang kuliah di mahasiswa atau mahasiswa menempati ruang kuliah. Di sini to many atau menempati banyak kuliah atau kalau dibalik ruang kuliah ditempati oleh mahasiswa. Nah, dari one to one dulu. Apakah mungkin satu ruang itu ditempati satu mahasiswa? Sangat bisa sekali itu masih menempati satu ruang. Apakah mungkin satu ruang bisa ditempati oleh banyak mahasiswa? Kali satu ruang kan besar, pasti yang menempati banyak mahasiswa untuk kuliah database atau room ini. Banyak mahasiswa menempati satu kuliah. Apakah mungkin banyak ruang di tempat mahasiswa? Mungkin juga satu mahasiswa menempati banyak ruang kuliah. Jadi mahasiswa si Budi tadi kuliah di ruang B21. Pada saat bisa menempati ruang yang lain yaitu di C102. Oh, berarti bisa ya di lapangan.
Kesimpulannya karena many to one to many juga ini untuk satu arah ya. Jadi satu arah banyak ke satu banyak di sana, kesimpulan adalah many ini. Nah, ini cara membacanya aja ya. Jadi ini kata kerja ya. Jadi rata-rata relasi itu kata kerja. Nah, ini posisinya saya terbalik memang dari kiri yang paling enak membacanya ya. Tapi misalnya seperti ini kebalik ya kita jadikan sebagai kalimat pasif ya. Jadi ruang kuliah ditempati oleh mahasiswa. Kalau dibalik mahasiswa menempati ruang kuliah. Nah, sebenarnya tidak masalah ya. Cuman cara membacanya saja seperti itu. Oke, bisa ini ya. Ternary. Nah, ternary itu kompleks ya. Jadi ada 3 entitas, 1 relasi. Nah, ini kasusnya adalah ini kasusnya supplier, komponen, gudang. Masing-masing many semua. Nah, dalam relasi ada ini berarti hasil transaksi kan? Muncul yang namanya nilai baru yaitu harga per unit sama cara pengiriman. Maksudnya apa? Maksudnya gini, banyak supplier mengirim banyak komponen, ya. Jadi komponennya banyak, suppliernya banyak, dan gudangnya bercabang, ya. Jadi banyak supplier mengirimkan banyak komponen sesuai dengan permintaan ke banyak gudang. Nah sekarang cara pengirimannya untuk mengirim komponen ini dari beberapa supplier dan didistribusikan ke beberapa gudang itu melalui darat, laut, atau udara. Nah, jadi cara mengirimnya apa? Pakai darat. Nah, darat harga per unit. Kalau laut banyak, nah, harga pengiriman sangat mahal. Dampak pengiriman. Nah, dampaknya itu bagi generic atau unit yang tadi di bawah ini ya, kasusnya pada saat transformasi dari ER diagram atau konseptual ke fisikal, nanti tujuh aturan itu ya, 7 aturan ya. Nah, dampak relasi itu ini akan menjadi nah, identitas itu ini kabel. Ini ya. Pergi relasi kondisi seperti ini nah, ada dari normalisasi jadi keren yang harus ya. Oke, ini ada rally. Nah, adalah jadi itu sekaligus kita membahas kardinalitasnya ya supaya di kasusnya bisa terlihat. Ya. Nah, jadi kardinalitas itu ada one to many atau many to one, dan many to many. Ya. Contoh kasus ini juga beda. Nah, ini dijelaskan secara bentuk relasi datanya. Ya. Jadi pegawai punya P1 sampai P4. Departemen punya D1 sampai D3. Kemudian minute. Nah, kalau terjadi relasi antara pegawai dengan departemen terjadi relasi 1. Nah, ini bayangannya aja. Bantuan maksudnya apa? Ini kasusnya apa? Pegawai mengatur departemen. Nah, mengatur itu memimpin ya, kayak tadi ya. Bahwa di pegawai itu bisa jadi punya jabatan. Nah, jadi pada saat merancang suatu sistem itu pasti dikumpulkan dulu. Dikumpulkan, di briefing, kemudian dikasih tahu. Nah, bahwa pegawai itu bisa jadi punya jabatan tambahan.
Kemudian departemen itu pasti punya pemimpin. Siapa yang memimpin? Yaitu dari pegawai. Oh, berarti di departemen nanti ada kepala departemen, Pak. Oh iya betul, gitu ya. Apakah departemen itu dipimpin satu orang? Ya pasti. Tidak boleh dia memimpin banyak, ya. Apakah satu pegawai bisa memimpin departemen? Oh tidak boleh, ya. Jadi pegawai itu tidak boleh memimpin banyak departemen. Jadi satu orang satu departemen. Dan itu orang yang tepat misalnya. Nah sehingga berdasarkan sistem satu pegawai P1 ternyata memimpin departemen 2. Nah berarti terjadi relasi R1. Nah, ini hubungan relasinya ya. P3, nah itu siapa orangnya nggak tahu. Jadi pegawai 3 memimpin departemen 1. Pegawai 4 memimpin departemen 3. Nah, jadi kondisi ini yang menyebabkan bantuan. Apakah one to many bisa diterima? Oh tidak bisa, tadi sudah disebutkan. Ya, satu pegawai hanya satu departemen. Nah sekarang many to one atau one to many. Kasusnya pegawai bekerja pada departemen. Apakah satu pegawai, nah misalkan telaahnya satu pegawai bisa bekerja di satu departemen? Ya pasti bisa Pak. Itu bidang kompetensi IT, dia bekerja di departemen IT. Kemudian apakah kerja di departemen? Oh tidak bisa karena dia lulusan IT, tidak mungkin dia bekerja di keuangan, ya. Tidak mungkin juga dia bekerja di SM. Ya, berarti karena dia IT ya sudah di IT. Kesimpulannya tidak bisa one to many. Ya. Apakah pegawai bisa bekerja di satu departemen? Oh sangat bisa sekali. Ya. Pegawai A, pegawai 1 dan pegawai 2 itu bekerja di departemen yang sama. Katakanlah ini IT. Ya, jadi departemen itu kan rumah pegawai. Departemen IT pegawainya ada 20, departemen HRD pegawainya ada lebih banyak lagi 30 ya, karena untuk rekrut kemudian meninjau dan sebagainya. Departemen keuangan hanya 5 orang saja. Nah, misalnya seperti itu. Many ya. Tidak bisa satu ke banyak. Nah, ini harusnya ada sendiri ya one to many, many. Ini kesimpulannya untuk kondisi baca many to one, artinya banyak pegawai bekerja di departemen. Kemudian many to many, kasusnya adalah bekerja di project departemen ya. Artinya project itu pekerjaannya. Ya. Satu pegawai bisa terlibat bekerja di satu project. Kalau pegawainya punya kompetensi, punya pengalaman, dia dapat di 2 project. Oh, berarti many bisa diterima. Ya. Ya, jadi one to many bisa diterima. Apakah many to one bisa diterima? N-nya di sini, satunya di sini. Oh, ternyata banyak pegawai bisa. Nah, karena proyek itu dan besar, tidak mungkin satu orang yang mengerjakan banyak orang, berarti many kesimpulannya. Oke, bisa diterima. Seperti tadi penjelasannya. Nah, yang terakhir adalah partisipasi total partisipasi. Nah, jadi total partisipasi dengan relasi itu kuat atau tidak. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Ya. Kuat disimpulkan dengan garis double menunjukkan ini harus seperti ya. Tapi parsial menunjukkan harus tidak kuat hubungannya. Langsung ke contoh kasus. Ya. Jadi langsung ya. Pegawai manage departemen, pegawai atau semua memanage. Apakah setiap mahasiswa accounting? Oh bisa jadi Pak, bisa jadi nanti setiap menit atau setiap jam ya kita gilir countingnya gitu ya. Nah, tapi itu jarang sekali kayak gitu kan. Atau setiap pegawai bisa memanage? Oh belum tentu Pak. Jadi kalau minus itu biasanya pemilihan, biasanya 1 semester atau 1 tahun ya berganti. Tapi tidak semua pegawai jadi manajer berdasarkan kompetensinya. Oh berarti tidak mungkin, tidak bisa. Tapi departemen itu pasti dimanage. Oh pasti Pak, kalau tidak ada pimpinannya ini akan buyar ya. Sehingga ini garisnya double. Nah, ini baru ketemu. Nah, ini baru terlihat bahwa departemen harus dimanage, tapi tidak setiap pegawai memanage. Yang kedua, pegawai bekerja pada departemen. Apakah setiap pegawai bekerja di departemen? Oh pasti.
pada saat direkrut langsung punya departemen karena itu adalah rumah kerjanya, ya, kerjanya. Apakah setiap departemen itu melibatkan pegawai atau pasti tempat bekerja pegawai? Oh pasti, Pak. Kalau departemen bukan tempat pegawai berarti tempat apa ini? Tempat kerja gitu kan. Nah, berarti sama-sama ya. Kemudian yang bawah bekerja di proyek atau terlibat di proyek. Nah, kita tahu bahwa proyek itu departemen ya. Jadi proyek itu pekerjaan yang ada di departemen ini IT punya proyek membangun warung, sistem informasi warung, juga membangun sistem informasi rumah sakit, membangun sistem informasi HRD dan sebagainya. Nah, berarti apa? Begitu pas sempat bekerja atau melibatkan pegawai, nggak mungkin mesin ya. Nah, berarti ini total. Nah, sekarang apakah setiap pegawai itu cek ya? Oh Pak, karena honor gaji pegawai itu dari proyek termasuk kebersihan OB itu ada proyeknya, yaitu proyek untuk membersihkan misalkan halaman atau membersihkan nah, jadi pegawai itu harus kerja sehingga karena harus ya kan sama total. Nah, sekarang apa sih Pak fungsinya one to many, total parsial? Nah itu ada kaitannya pada aturan informasi dari konseptual ke fisik tadi. Karena di situ antara parsialnya sama kardinalitas. Bisa dipahami ya? Nanti dibuka lagi ya untuk memahami, dibuka videonya juga ya, diulang-ulang lebih paham ya. Dan supaya bisa nanti saya kasih oleh-oleh. Jadi di akhir ini ada studi kasus ya. Itu sistem kampus sederhana. Ini ada deskripsinya. Deskripsi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10 ya. Tugas kalian adalah rancang 1 sampai 10 tadi. Kemudian gambarlah R diagram berserta realitas ya. Juga total parsialnya. Jadi diperhatikan harus itu total parsial ya. Nah, sebagai contoh ini yang pertama ya. Sistem database kampus melibatkan mahasiswa, dosen, staf maupun tim. Ya. Ini sebentar. Kemudian koleksi buku, author. Ini kita temukan namanya objek atau entitas. Nah, kemudian entitas anggota, entitas buku, entitas operator ini ngapain? Nah, dibaca poin kedua. Pada dalam sistem dibiarkan, nah ini berarti menunjukkan adanya hubungan relasi antara anggota dengan buku. Nah, ini relasi yang nah itu ngapain dengan buku kan? Siapa anggota? Kemudian operator dengan buku ya ngapain meregistrasi buku. Nah, dan ini nanti ketemu yang namanya many kata-kata balik sama. Boleh sama kesimpulannya ya. Itu dikerjakan ya.
Nanti kita bagi minggu depan ya, kita bahas minggu depan lagi ya. Nanti didikan untuk menggambar dengan enggak apa-apa ya. Jadi digambar-gambar di kertas pakai pulpen ya. Jangan lupa nama diagramnya bagaimana, kardinal bagaimana ya. One to many-nya bagaimana. Nanti kita bahas, nanti tunjuk dijelaskan beberapa masalah di situ ya. Nanti kita bahas yang benar seperti itu. Oke, bisa di tugasnya ya. Kalau diketik boleh, nanti gambarnya pakai Visio bisa ya. Atau pakai drawing Office juga bisa ya. Kalau pakai pen Pak juga boleh, silakan. Tapi hasil akhir itu hasil coretan di foto, hasil di Office, Word, pakai draw atau yang di capture atau di Word itu kan PDF. Saya mengoreksinya nanti ya. Jadi membuka dengan satu aplikasi aja. Ya. Boleh pakai Draw.io boleh, tapi jadikan PDF hasil akhirnya ya. Nah, hasil akhirnya teorinya disimpan di, nah ini baru saya share lagi. Nah. Oh, enggak. Nanti. You are currently the only person in this conference. Ya itu sudah saya share ya untuk pengumpulan tugas teorinya. Dan ini ada yang bertanya untuk pembuatan EER per nomor dibuat enggak. Nah, itu kan deskripsi toh. Nah, itu deskripsi. Jadi poin 1 sampai poin 10 itu deskripsi. Diagramnya dijadikan satu keseluruhan ya. Jadi bukannya per nomor ketemu dibuat seperti apa, nomor 2 seperti apa. Jadi poin 1 sampai poin 10 ini adalah deskripsinya. Biasanya kalau membuat kasus kayak gini bukan per poin, dibuat cerita ya. Jadi modelnya paragraf abstrak. Nah, tapi nanti kesulitan ya. Tapi kalau udah berpengalaman biasanya nanti deskripsi atau abstrak itu ya, paragraf itu kan dalam sebuah ER itu kalau udah terbiasa itu mudah ya. Cuma di sini saya potong ya, jadi saya potong-potong per poin supaya lebih mengidentifikasi kebutuhan sistem ya berdasarkan deskripsi
kalimat per poin tadi ya. Nah, kalau di realnya itu nggak kayak gini, bahkan orang ngomong gitu ya, cerita. Jadi orang cerita atau deskripsi atau paragraf gitu ya, jadi kasus baru kita menerjemahkan dari paragraf cerita itu seperti apa. Ini saya permudah dengan membuat poin-poin seperti ini. Ya. Jadi cukup jadi satu R diagramnya, tidak perlu dibuat poin satu, nanti tambah bingung ya. Dipecah-pecah tambah bingungi. Nah, sudah dipahami ya. Untuk tugasnya itu sudah saya buat di folder masing-masing ya. Nanti tetap kasih NRP sama nama. Nanti NRP nama gitu aja. Nanti kan sudah foldernya sudah saya kasih ini tugas apa gitu ya. Jadi seperti biasa NRP strip nama .pdf gitu aja. Ya oke. Itu deadline-nya sampai depan kita bahas kembali ya. Kerjakan sendiri masing-masing persepsi sendiri sampai membuka materinya ya. Ini pasti nanti punya persepsi sendiri-sendiri ya. Saya lihat nanti biasanya ada yang variasi mungkin ya. Nah, nanti deadline-nya kapan? Deadline-nya ya sampai hari Jumat minggu depan ya. Nah, supaya nanti Minggu bisa kita Sabtu bisa saya koreksi. Bisa kita bahas bareng ya. Jadi sampai hari Jumat, Kamis ya, Kamis Jumatnya bisa saya koreksi nanti Sabtunya bisa ini. Jadi sampai hari Kamis ya. Kamis tanggal 18 ya. Bisa dipahami ya. Oke. Baik, kita sekarang switch ke praktikumnya. Saya buka dulu praktikumnya. Materinya tadi sudah saya share ya, teori. Ini yang praktikum saya share kembali. Sebentar. You are currently the only person in this conference.
Ya, ini yang materi praktikumnya ya. Untuk sorting dan filtering belum saya sampaikan ya ini. Oke, ini harusnya minggu kemarin ya. Oke, enggak apa-apa, nanti saya buat tambahan materi. Oke, jadi ini masih dasar akses ya. Jadi mengurutkan data dan menyaring data. Jadi kalau mengurutkan itu kita lakukan kalau di SQL itu sorting ya, pakai SQL itu order by. Posisinya SQL paling bawah statementnya. Ya. Jadi untuk mengurutkan ini bisa urutan naik dari kecil ke besar, kalau karakter A sampai Z, kemudian kalau angka itu 0 sampai nilai maksimumnya. Itu ascending. Nah ini biasanya defaultnya sudah ascending. Jadi tanpa kita menyertakan keterangan di belakang itu ascending, kalau di SQL dia secara default adalah ascending. Kalau descending ya, descending itu mengurutkan dari besar ke kecil, dari Z sampai A atau nilai maksimal sampai ke nilai minimumnya 0 misalnya. Nah ini contoh kasus ya, contoh yang dipakai adalah data kemarin VCD ya. Jadi cara untuk melakukan sorting tinggal diklik pada title-nya, judul, kemudian di situ nanti ada sorting ya, gambar kayak corong ini ya. Nah, tinggal diklik, nah dia akan mengurutkan secara ascending ya. Nah, sehingga nanti data sebelah kiri sama kanan ini akan menyesuaikan ya, persis kayak di Excel ya. Kemudian kalau melakukan ordering, nah ini juga sama masih ascending. Nah, kalau descending kebalikannya ya. Jadi diklik, kemudian diklik kembali dia akan descending. Kemudian melakukan filtering, ya, jadi memfilter itu sama dengan menseleksi ya, menampilkan data dengan kondisi tertentu. Nah itu pakai where clause kalau di SQL. Nah kalau di sini dengan data yang sama VCD ya, ingin mencari misalkan kita klik title-nya, kemudian nanti muncul ya. Nah di sini nanti filternya kita cek berdasarkan data yang ada di situ ya. Jadi ditampilkan dengan nah misalkan harga sewa 3.000. Jadi kalau dicentang nanti atau beberapa yang dicentang yang dipilih dia akan menampilkan data sesuai dengan harga sewa yang kita tentukan. Nah, seperti itu. Jadi kayak Excel ya. Jadi masih dasar ya. Ya, kayaknya cuman itu ya jadi basic. Nah, sedangkan untuk tugas latihannya melakukan sorting dan filtering juga pada studi kasus buku ya kemarin. Nah, jadi di tabel buku itu kemarin datanya sudah diisi, lakukan operasi sorting secara ascending, kemudian lakukan sorting secara descending, kemudian lakukan filtering untuk mencari data yang dikarang oleh Edi Satrianto. Nah ini Pak Edi Wakil Direktur Kerjasama ya. Dulu memang mengajar database juga dan juga menyusun buku bersama-sama dulu ya. Tapi nanti datanya boleh bebas ya, saya bebaskan datanya di siapa saja. Nanti pun ya, jadi pada saat melakukan filtering boleh pakai data masing-masing, ya, tidak harus data ini. Ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya, masih gampang ya. Ini sehari bisa, ini jadi yang praktikumnya dikerjakan sekarang langsung dikumpulkan, tetap jadikan PDF sama .aacdb atau .mdb ya. Jadi file praktikumnya sama file lapor. Nah, nanti tiap poin berarti di capture, tidak perlu membuat baru ya. Melanjutkan kemarin sudah tampilan tabel perpustakaan, tinggal di tabel perpustakaan cara melakukan sorting bagaimana, seperti di atas. Di capture kemudian tampilannya bagaimana, dan ada deskripsinya juga. Office 4365 saya kurang tahu ya. Dan ini saya juga enggak tahu ini kalau di kampus PEN ada akun itu memang ya. Tapi kalau untuk mahasiswa saya kurang tahu, bisa ditanyakan ke adminnya ya. Adminnya itu Pak Idris ya, admin jaringan.
Ya mungkin ada ya, saya kurang tahu ya, ada educate gitu ya. Untuk education coba aja ditanyakan ke admin jaringannya Pak Idris Winarno. Nah itu ya, yang tahu. Baik, ada lagi pertanyaan dari sini? Oke, kalau tidak ada bisa dikerjakan dan langsung dikerjakan praktikumnya. Tapi untuk yang teori sampai hari Kamis minggu depan ya, bisa saya koreksi dan Sabtu bisa dibahas bareng. Ada pertanyaan lagi dari sini? Atau ada yang kurang paham? Baik, kalau tidak ada, silakan dilanjutkan. Nah, dan sudah absen semua ya teman-teman. Nanti kalau ada kendala masalah absensi jaringan, bisa dilaporkan langsung ke BAK Pusat ya. Jadi dilaporkan ke Pak ya biasanya. Saya akhiri dulu pertemuan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.